alhamdulillah pada hari Sabtu yang cerah ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi di kantor Semat Umroh BBS Bandung, Bapak Ibu. Selamat datang dan mudah-mudahan silaturahmi ini akan membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Tentu buat Bapak Ibu yang hadir di sini mempunyai tujuan untuk hadir di sini dalam rangka kita sama-sama belajar, Bapak Ibu ya. Jadi saya alhamdulillah di travel umroh dari tahun 2015, Bapak Ibu. Jadi sudah kurang lebih 9 tahun lah di travel umroh. Dan saya di dunia pendidikan mengajar gitu. Kenapa akhirnya saya memutuskan untuk di travel umroh, Bapak Ibu? Cik, kinten-kinten kunaon. Langsung ditanya ini mah belum juga ngebahas. Tidak percaya. Makanya hari Sabtu seperti ini training-training itu penting untuk dihadiri, Bapak Ibu. Yang pertama menambah ilmu, yang kedua kitanya semakin bersemangat, sudah pasti gitu ya. Yang ketiga kitanya semakin memiliki kemampuan, Bapak Ibu. Jadi belajar itu tidak saya sudah bisa, sudah berhenti. Karena saya juga terus belajar, saya sudah 9 tahun, tapi saya terus belajar. Karena apa? Perkembangan industri travel umroh itu sangat cepat, Bapak Ibu. Apalagi kita jualan di Bandung. Di Bandung tuh hampir 1 bulan sekali ada travel baru muncul yang akan menjadi pesaing kita. Nah, disinilah kita membutuhkan kemampuan untuk bagaimana kita bisa memenangkan persaingan. Ya, Bapak Ibu ya. Makanya kalau ada waktu setiap hari Sabtu kita datang. Ya, karena insya Allah kalau Bapak Ibu, saya ada pertanyaan, tulis dulu di rumah. Nanti di sini disampaikan. Gitu ya, insya Allah di sini kita bahas, kita gali gitu, kita kaji. Baik Bapak Ibu, ini materi yang pertama ya tentang seputar travel umroh Semat Umroh BBS-nya di silent saja ya, tidak perlu dimatikan, tapi di silent saja biar tidak mengganggu kegiatan kita hari ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu fokus ya, diharapkan bisa mengikuti apa yang disampaikan. Kalau perlu ditulis, kalau ada pertanyaan silahkan nanti ditanyakan. Jadi jangan malu-malu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya antusias ya, harapannya Bapak Ibu biar tidak sia-sia gitu ya, sudah meluangkan waktu, tenaga gitu ya, bisa antusias ya, sehingga memang akan menularkan energi semangat positif yang insya Allah keluar dari sini Bapak Ibu langsung closing jamaah 1 bis ya, amin. 1 orang, amin. Amin ya rabbal alamin. Kabayang eta sabra ujroh nabu. Harus punya impian gitu Bapak Ibu ya, harus. Jangan saya mah targetnya sebulan hiji, nah amin gitu ya. Saya targetnya satu pesawat, wes gitu ya. Pak, kalaupun tidak tercapai paling 1 bis gitu ya, gitu, nggak apa-apa. Jadi impian itu harus lebih besar. Oke, selanjutnya, nah ini kita akan membahas dulu seputar Baitullah ya, atau umroh ya, perjalanan yang akan menghapus dosa dan kefakiran ya Bapak Ibu. Jadi katanya dari umroh ke umroh itu menghapus dosa. Jadi kalau tahun ini Bapak Ibu umroh 2024, tahun 2025 nanti umroh lagi, dosa dari 2004 sampai 2025 itu terhapus. Gitu ya. Makanya pamit biasa umroh ulah ngadosa deui. Kan mun ngadosa deui kita umroh deui kakara kahapus gitu. Ya. Tapi yang mudah-mudahan ya kita tidak hanya mengajak jamaah, tapi kita juga bisa berangkat 1 tahun sekali gitu ya, untuk menghapus dosa. Ya, jadi di hadis yang lain perjalanan yang paling utama yaitu ada 3 katanya. Janganlah mengkhususkan melakukan perjalanan jauh kecuali 3. Ada Masjidil Aqsa ya, ada masjid di Madinah, ada Masjidil Haram. Yang di Madinah masjid apa Bu? Nabawi ya, Nabawi. Jadi hanya ada 3 yang
diperintahkan atau diutamakan. Kalau mau jalan-jalan, inilah perjalanan yang paling utama yang Allah sampaikan. Ya, ada 3 masjid. Al-Aqsa di Palestina ya. Kemudian ada Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya nah ini keutamaan Baitullah ya. Yaitu melipat gandakan pahala. Jadi salah satunya adalah sholat ya. Sholat di masjid atau di rumah itu kalau kita sholat di Masjidil Haram bisa dilipat gandakan pahalanya. Semua apapun fikih ibadah gitu ya, sholat, puasa dan lain sebagainya, ketika dilakukan di Masjidil Haram berlipat ganda. Kenapa? Salah satu yang paling ramai itu adalah umroh di bulan Ramadan. Ramadan itu paling tinggi Bapak Ibu, high season banget, paling tinggi. Hotel-hotel pasti penuh, jamaah pasti membludak karena dari seluruh negara, dari seluruh dunia jamaahnya di bulan Ramadan. Bahkan ada ya jamaah di Indonesia, pokoknya saya pengen setiap Ramadan saya umroh, kalau bisa 30 hari full di sana. Jadi 11 bulan berjibaku dengan duniawi, 1 bulan mencari rezeki dan lain sebagainya. Khusus bulan Ramadan pengen di tanah suci, pengen di Baitullah, pengen 1 bulan di sana untuk mensucikan diri. Ada yang niat seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya, kita bisa umroh di bulan Ramadan ya. Amin ya robbal alamin. Ya, jadi itulah keutamaan ibadah kita lakukan di Baitullah Bapak Ibu. Nah, lalu punten Bapak Ibu, di sini sudah ada yang pernah umroh? Sudah? Ada yang belum? Sudah semua ya? Oh ibu belum, nggak apa-apa Bu, nggak usah khawatir Bu. Insya Allah bisa umroh Bu, bahkan gratis umrohnya Bu. Iya, kenapa bisa gratis? Nanti saya bahas ya. Jadi seberapa yakin Anda dengan janji Allah? Apa maksudnya? Maksudnya Baitullah itu sebetulnya dekat ya. Apa bukti kita sangat ingin ke Baitullah? Nah, ini ada tahapan-tahapan kalau memang kita serius ingin ke Baitullah. Yang pertama, apakah di setiap sujud kita sering berdoa untuk berangkat umroh atau haji? Tapi dia pagi ini belum ada konfirmasi lagi. Anu sok sholat ngadoa hoyong umroh. Tapi aku udah anu ngacung. Berarti tarang ngadoa ieu mah. Nah, mulai hari ini kita berdoa ya, tambahkan, selipkan setelah kita sholat, di sujud-sujud kita, di tahajud kita berdoa ingin ke Baitullah. Ya, Bapak Ibu ya. Siap? Ngadoa mah gampil lah. Ya, gampil. Insya Allah biasa. Yang selanjutnya, sudah benarkah yakin mau ke sana, bisa ke sana gitu? Ya, yang keduanya, yakin tidak Bapak Ibu tuh aku bisa ke sana gitu? Kenapa nggak masuk? Harus yakin Bapak Ibu. Ya, harus ya, yakin. Selanjutnya, sudah dari kapan nabungnya? Nah, ini persoalan teknis. Ya, setelah kita meminta ke Allah, ya ini masalah teknis. Apa masalah? Baru memulai banyak ilmu uangnya. Kuasai. Ya, masalah uangnya. Banyak yang sehat tapi banyak uang tapi kalau di Semat Bapak udah tidak ibarat berangkat umroh dari harga gitu ya. Tapi ada yang tidak punya uang tapi berangkat umroh. Kenapa? Karena disiapkan menabung Bapak Ibu. Nah, ya. Aku bilang nanti jadi yang pertama adalah kita berdoa, yang kedua yakin dengan doa kita bahwa Allah akan mengabulkan doa kita untuk berangkat ke tanah suci, dan yang ketiga mempersiapkan diri nabung Bapak Ibu. Ya, nabung. Kalau boleh punya ada celengan umroh di rumah, nah masukin aja Bu berapa gitu ya. Ya apa-apa.
mau setahun 2 tahun Enggak, maksudnya nggak jadi gini, masalah. ya kalau Bahkan kayak bisa waktu gratis syukur, ya, bahkan bisa gratis. kalau dia kadang-kadang kan banyak Nah ini mindsetnya yang keliru kan A, B, sebetulnya. C, D lah kayak kemarin Sebagian itu kita berpikir ke sana pendapatan itu syaratnya cuma satu, Nah, cuman apa? kalaupun Nih digabungin uangnya nggak masalah. dari Kita kan mana atau berbagi nggak lah punya ya, artinya uang. sama-sama Padahal ini yang umroh itu paketannya bukan kayak masalah ada segi uang. kalian gitu. Jadi kita juga bisa. So, Bapak Ibu di Pasian ini 100 juta umroh mual. Dia kan ini dia Belum tentu ya punya. Mending asumsi beli kalau kulkas ini sudah rusak kayaknya. merepotkan. Beli Karena gitu. kan belum Beli tahu sofa, beli TV dan lain ada- sebagainya. Ada Ya, yang satu jadi juga yang mudah dan mindsetnya enak itu dan tidak salah melelahkan karena sebetulnya. belum tahu Bukan kan. masalah uangnya. Jadi, Ya, kalaupun ada uang, ya, ini belum sih, tentu kalau aku kitanya nyari tidak ingin apa, ya apa, tidak akan berangkat. nyari bocorannya gitu ya. apa, gitu kan, kayak Gitu. gitu. Nah, makanya harus kita benahi dulu mindsetnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah pemahamannya. Aku Ya, belum tahu dia kan pemahamannya, baru mulai. keyakinannya bahwa Tapi ibadah dia ke punya Baitullah itu ini, yang iya, dia terpenting kan bukan punya perkara komunitas, uangnya. dia domestiknya yang Tapi berjalan gitu ya, Allah akan Jadi memberangkatkan ininya kita mah dengan pasarnya dia bagaimanapun punya kondisi kan, kita gitu. untuk Nah, sujud di sekarang Baitullah. ke umroh, Ya, entah jadi dia mau Allah jualan itu selalu bulan akan kapan, punya makanya cara kita yang Bapak harus Ibu, ngasih trik-triknya. untuk berangkat Dia kan belum umroh. baru mau Carana mah kumaha order Allah gitu, we. tapi dia yakin Aya anu dia diumrohkeun yakin gratis itu ya. ibarat Ada yang memang usaha mudah gitu. dari kita yang mencari Gitu. jamaah Nah, gitu. akhirnya kita bisa berangkat. Ada yang memang menabung dan lain sebagainya. Itu mah pilihan Bapak Ibu. Nia mana Nah, banyak di nih sini dengan Bapak Ibu Ya. menjadi mitra kami gitu ya di Smart Oh, Umroh kenal. BBS. Bapak Ibu awalnya di tidak Dream. hanya mengajak para jamaah untuk umroh dengan Smart Umroh, tapi Bapak Ibu juga insya Allah bisa berangkat ke gratis, gitu ya. Bahkan bisa berkali-kali Bapak Ibu. Ya, Nah, hiji gitu dua ya. lain Kan bisa lain berkali-kali. lain jagona. Nah, pondasinya adalah fondasi dasarnya menyambut Nah, panggilan Baitullah kan itu justru yakin begini. dengan janji Allah. Apa ya? Ya, Siap, gitu-gitu aja lah gitu. Jadi saya sebenarnya sudah lelah gitu, sudah. Udahlah saya nggak mau di travel umroh lagi. Mending saya di dunia pendidikan saja. Kenapa? Karena saya senang belajar dan saya senang mengajarkan. Kenapa? Karena dengan mengajarkan saya bisa bersodakoh ilmu. Kan salah satu amalan soleh yang tidak terputus apa? Ilmu yang bermanfaat. Gaji dosen tuh kecil Bapak Ibu. Jadi curhat nih. Besarnya mah di travel gitu maksud saya teh. Tapi kecil juga ini buat saya sodako. Makanya saya nggak masalah saya dibayar kecil gitu ya. Tapi saya berbagi ilmu dengan mahasiswa. Paling seneng kalau mahasiswa saya itu berhasil. Ketika sukses, ada yang kerja jadi polisi di Polda, ada yang jadi angkatan laut dan sebagainya. Itu kebanggaan buat saya. Saya pernah mengajar mereka. Tapi saya cari rezeki yang besarnya di mana? Di sini di travel umroh Bapak Ibu. Kalau tadi di sana kecil, yang besarnya di sini. Nah makanya Bapak Ibu ada yang kerja nggak di sini? Atau ibu rumah tangga semua? Ibu Dia itu terlalu mengandalkan take action ya. Misalkan Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dari niat. promosi atau Jadi apa. mari kita luruskan Jadi nggak niat bisa kita mandiri. semuanya ya Bapak Ibu. Nggak bisa. Nah langkah konkretnya apa? Makanya aku Menyiapkan nggak paspor. gitu-gitu. Ya. Siapkan dulu Gitu, paspor kalau kayak belum gitu, punya, bikin gitu, dulu gitu. dari sekarang paspornya Bukan dulu gitu. Ya. Kemudian apa? Memilih travel yang benar Bapak Ibu. Sendiri, Ya, memilih travel yang kayak benar jualan Bapak Ibu. makanan, jualan Saya baju, sebetulnya gitu. dalam tanda petik sudah bosen keluar masuk travel. Di luhur ke eta. Betul, saya udah guna di ruangan apa ya? di luhur Sudah ke acara, sekitar guna 6 apa 7 travel saya di 9 tahun ini. dulu tapi nanti masuk lagi di Jadi saya sudah jenuh sebetulnya keluar masuk. Bahkan kerja. Mohon maaf di mana? Bu? Di Garmen ya. Nah, punya gaji berarti Bu ya? Punya gaji. Nah, coba nanti bandingin Bu. Penghasilannya. Beneran Bapak Ibu, serius. Saya ditawarin beberapa kali ngantor. Saya tolak. Kenapa? Karena kalau saya digaji 10 juta di kantor, perusahaan keberatan nggak? Sekarang posisi di Bandung, cari gaji 10 juta Bapak Ibu. Berat. Susah.
perusahaan nggak mampu, nggak akan mampu. Betul Bapak Ibu. Manajer Bank Mandiri saja gajinya 8 juta. Manajer. Kenapa saya tahu? Saya pernah di Bank Mandiri Sayati Kopo. Saya punya manajernya gajinya 8 juta. Kepala cabang Bank Mandiri, ini saya bocorin ya, gajinya 12 juta 1 bulan. Saya waktu kerja di bank, saya berpikir kalau saya jadi manajer, jenjang karir saya, gaji mentok 8 juta jadi manajer, 12 juta mentok jadi kepala cabang. Jenjang karirnya panjang, saya harus mau dioper-oper gitu, ke bank ini, ke bank itu, capek Bapak Ibu, harus jauh dengan keluarga dan sebagainya. Tapi di sini Bapak Ibu, di travel umroh, alhamdulillah 10 juta mah kengeng lah. Beres. Saya nggak perlu ngantor, saya nggak perlu, ya bebas gitu. Saya punya waktu bebas Bapak Ibu. Bade ngabaso unggal dinten oge wios. Da artosna aya, da waktunya juga banyak. Coba kalau saya ngantor. Saya ke kampus sekarang sudah tidak di manajemen. Dulu saya ngantor di kampus, tapi sekarang saya ngajar saja Bapak Ibu. Jadi saya udah nggak mau ngantor. Di sini juga saya nggak ngantor Bapak Ibu. Bantu aja. Jadi saya ya seminggu mungkin 3-4 kali lah gitu. Kenapa Bu? Enak banget. Kenapa enak Bu? Santai. Santai Bu. Cari uang tuh yang gitu Bu. Ya, makanya saya kayak gitu. Nah, cari uang tuh yang gitu Bu. Jangan yang susah, jangan yang sulit. Jualannya gampang, nggak ada lagi menurut saya travel umroh. Menurut saya ya, tapi nggak tahu Bapak Ibu. Menurut saya itu paling mudah ini jualannya. Dan apa yang terpenting? Ujrohnya besar Bapak Ibu. Ya, betul dunia akhirat. Jadi keberkahannya tuh enak gitu. Ketika kita dapat ujroh tuh, masya Allah. Nah, harus Bapak Ibu. Kenapa diundang ke sini supaya menular? Ya, supaya menular. Makanya kalau bisa setiap hari Sabtu tuh hadir. Buat apa? Kitanya punya semangat terus gitu. Kan motivasi tuh naik turun ya. Ah, geningan susah cari jamaah teh. Bu, saya sudah 9 tahun, Bu. Kalau Bapak Ibu baru setahun, 2 tahun, saya sudah 9 tahun. Cari jamaah sana sini dan lain sebagainya. Saya sudah melakukan itu 9 tahun Bapak Ibu. Tapi kenapa saya bertahan? Gak ada lagi kata saya juga. Saya pernah jualan properti Bapak Ibu. Agen properti. Saya menjualkan rumah di Antapani 1,2 M. Komisi saya 28 juta. Besar nggak? Sekali jualan 28 juta. Tapi capeknya minta ampun Bapak Ibu. Saya tiap hari harus keliling-keliling cari rumah yang mau dijual. Oh, ada rumah yang mau dijual, saya datengin. Pak, rumahnya mau dijual, boleh saya bantu pasarkan? Ada yang nolak, ada yang enggak. Ya, biasanya yang butuh uang, oh boleh silahkan. Yaudah saya foto-foto, saya interview, ngobrol segala macam, baru saya pasarkan rumahnya. Ya, nanti ada calon pembeli datang. Janjian dengan saya datang ke rumahnya. Pak, ini ada calon pembeli begini. Nego apa segala, waktunya panjang banget. Saya harus bolak-balik, capek Bapak Ibu. Dapatnya 28 juta. Sebulan satu? Enggak juga. Setahun 3 itu udah bagus. Jualan properti setahun 3 itu udah bagus. Saya dulu jualan 1 tahun 2. Tapi capek. Itu kos-kosan Jatinangor Bu, waktu pembangunan ITB. Kan ITB dipindah ke sana dan dibangun terus. Itu rumah dijual murah-murah Bapak Ibu. Itulah orang kita ya. Orang Jakarta banyak yang cari investor beli tanah, beli rumah untuk kos-kosan karena itu tahu sedang berkembang. Sekarang Masya Allah, kos-kosan di mana-mana harganya melambung. Orang-orang yang tadinya daerah sana udah nggak punya rumah. Nah, gitu ya. Jadi ini sedikit saja sharing supaya kenapa sih saya memutuskan di travel umroh. Saya pernah jualan properti, jualan mobil Bapak Ibu, otomotif. Komisinya paling 500 sampai 2 juta, itu pun susah. Dengan persaingan apa segala macam. Itu pun kalau misalkan mobilnya bermasalah, kita yang
Ya, dicerewetin sama pembelinya. Ini kok begini? Pusingnya. Asuransi, nah mohon maaf ya kalau ada yang asuransi ya. Asuransi lebih-lebih gitu ya. Ya akhirnya saya memutuskan sudahlah di travel umroh sajalah. Alhamdulillah makanya saya terus ya di dunia pendidikan dan di travel umroh. Jadi pilihlah travel umroh yang bagus, yang baik, yang amanah Bapak Ibu. Ya. Sekarang itu Bapak Ibu ya tidak hanya di Bandung, tapi di Indonesia travel umroh itu hancur-hancuran harga Bapak Ibu. Betul, saingannya Masya Allah. Tiap hari ada yang nawarin brosur umroh. Harganya segini. Ya Allah, saya bilang. Nah, gimana caranya kita bisa memenangkan persaingan?
cabang-cabang yang lain, nanti cabang-cabang lain ngisi. Begitupun sebaliknya, cabang Jogja kurang 10 jamaah, Bandung yang ngisi. Jadi pasti selalu penuh. Tepuk tangan atau buat semua. Nah, itu salah satu kelebihan kita Bapak Ibu. Tapi ada juga travel umroh yang memang berat. Ada juga travel yang gitu, ya. Nah, itu yang perlu diedukasi. Nah, kita harus tahu apa itu visa, apa untuk umroh itu apa saja sih gitu yang perlu kita tahu. Ada namanya visa, ya. Visa itu adalah izin lah ya, surat izin kita tinggal di luar negeri gitu ya. Karena kita mau ke Arab, ya berarti visanya Arab gitu ya untuk umroh gitu ya. Kan ada juga visa ke Arab itu untuk kerja, untuk pendidikan dan lain sebagainya. Nah, ini visanya visa umroh karena kita mau umroh gitu ya. Yang kedua LE. LE itu adalah land arrangement, itu maksudnya kayak semacam IO lah yang mengatur nanti kebutuhan jamaah selama di sana. Nah, ini ada perusahaannya Bapak Ibu. Ya, kemudian ada hotel, ada transportasi, ada handling. Hotel itu ya jelas kita mau nginep di mana. Untuk transportasi, untuk pengangkutan jamaah biasanya menggunakan bis ya dari Mekah Madinah, atau sekarang ada kereta cepat. Ya, itu transportasinya. Kemudian ada handling. Handling itu apa? Handling itu orang-orang yang akan membantu. Jadi jamaah sudah landing misalkan di Jeddah, koper itu sudah dibawa nanti sama tim handling. Jadi jamaah nggak perlu bawa koper satu-satu. Ya, jadi sudah ada di bis, jamaah tinggal masuk ke bis, nanti sudah ada di depan kamar masing-masing biasanya. Koper itu, ya. Jadi ada tim handling. Handling itu untuk membantu kebutuhan jamaah selama di sana. Misalkan aya nu mencret, tegaduh obat, nah nanti tim handling yang cariin obat ke apotek gitu tah. Gitu ya. Tiket pesawat sudah jelas ya. Kita untuk terbang ke Arab Saudi butuh tiket, butuh pesawat. Yang terakhir adalah Siskopatu. Siskopatu ini apa? Sistem dari Kementerian Agama, Kemenag, Bapak Ibu. Jadi karena banyaknya penipuan umroh, ya, akhirnya Kemenag mempunyai sistem. Jadi travel yang punya izin travel apa namanya Bapak Ibu? PIU. Yo PIU. Naon Pak Haji? PPT mah ini Bu presentasi. PPIU namanya. PPIU ya. PPIU itu Smart Umroh nomor PPIU-nya berapa? Nah, itu ya. Jadi nomor PPIU. PPIU itu penyelenggara ibadah umroh. Ya, penyelenggara ibadah umroh. Jadi punya tuh izinnya gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bisa satu bis sebulan, bikin travel aja Bapak Ibu. Amin. Belinya ke Smart. Jadi Bapak Ibu mah gak usah pusing mikirin Bu ngurus travel tidak pusing Bu. Tapi pengen nggak punya travel sendiri? Harus Bu, di BBS mah harus Bu. Ini kelebihannya BBS dengan travel lain Bu. Di travel lain tidak mungkin si mitranya itu disuruh bikin travel sendiri jadi pesaing atuh Bu. Terus tuh. Kalau di sini mah didorong justru sok garaduh travelnya lira. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu jualannya sudah jalan, sudah bisa berangkatin satu bis 1 bulan, udah saatnya Bapak Ibu gaduh travelnya lira. Apitur misalkan nama saya ya. Apitur gitu. Ibu siapa namanya? Ibu Tur gitu. Nah, enggak lah. Terserah namanya, nama masing-masing tur. Kalau sudah bisa jualan ngapain Bu? Ya. Nanti ada ilmunya lagi naik kelas, manajemen travel umroh. Tapi kalau sudah 40 jamaah, ya. Lamun ayeuna dibrodelkeun bisi olam. Jadi bertahap ya. Sekolah juga kan ada SD, SMP, SMA gitu ya. Nah, sekarang kita tahapannya mungkin pemula dulu lah, SD dulu. Ya, supaya kita bisa produktif gimana menghasilkan jamaah. Ya minimal sebulan 5-10 lah dulu. Nanti sudah 5-10, naikin lagi 20, nanti naikin lagi sampai targetnya 1 bulan 1
bis. Siap Bu, Bapak? Siap ya, 1 bulan 1 bis. Insya Allah. Ini ada izin PPIU tuh, ya PPIU. Izinnya itu, kemudian ada izin PIHK. Kalau HK itu untuk haji, haji plus. Jadi, nah ini nanti mungkin akan ada pembahasan khusus lah terkait haji ya. Jadi sekarang travel itu boleh memberangkatkan haji, jamaah haji, tapi hajinya haji plus. Kalau haji reguler boleh nggak? Tidak. Kemana daftarnya Pak Haji? Nah, kemana pemerintah teh? Ya, melalui KBIH. Nah, ya. Jadi kalau jamaah reguler itu ke KBIH, tidak boleh ke travel. Ya. Kalau travel itu untuk haji khusus. Haji khusus itu apa? Haji yang berangkatnya Yang lebih cepat. Ada 2 Bu kategorinya. Yang pertama haji plus, ONH plus. Nah itu haji plus, itu biasanya berangkatnya 3 sampai 6 tahun nunggunya. Ada lagi yang satu haji furoda yang langsung berangkat. Tahun kemarin hajinya haji sadayana. Tahun kemarin itu tahun haji yang sangat luar biasa pokoknya. Sampai Kemenagnya kan dipanggil oleh anggota dewan karena diindikasi menjualkan kuota haji reguler kepada travel untuk dijualkan dengan visa. Bukan Pak Haji, bukan visa ini apa? Ziarah. Visa ziarah. Nah makanya kemarin dipanggil Kemenagnya. Nah nukarar itu teh Bapak Ibu harus update info-info gitu teh ya tentang umroh, tentang haji. Jadi kita tahu oh sekarang tuh hajian begini, oh sekarang begini gitu. Ya, entong ninggalan wae si ieu cerai jeung si ieu. Gosip we nu ditinggali teh. Ayeuna teu naon sih nya 5 menit lah gitu nya. Tapi sisanya mah mendingan kita update berita umroh haji. Ya, gitu. Jadi kita punya izin dua-duanya, untuk umroh punya, untuk haji punya ya. Nah ini ownernya Bapak Ibu ya, ini ownernya, owner dari Smart Umroh ya, Bakadam, Bapak Bakadam. Ini turunan dari Yaman. Turunan ini sekarang sudah generasi ketiga, jadi cucunya ini yang lanjutin, kayaknya begitu. Jadi dulu kakeknya bikin di Indonesia, dia orang Yaman, bikin travel di Indonesia. Sudah meninggal, diterusin bapaknya, sudah meninggal sekarang sama cucunya gitu. Ya, jadi ini sudah generasi ketiga. Jadi insya Allah kita bisa melihat sebesar apa perusahaan ini, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu nggak salah kalau berada di Smart Umroh. Nah, ini kantor kita, Bapak Ibu ya. Ini kantor kita di bawah gitu ya. Lokasinya di sini enak banget lah, bisa sambil tawaf ya di TSM. Habis pelatihan Bapak Ibu jenuh, aduh pusing gitu kan, jamaah 10 langsung tawaf ke seberang, keliling-keliling gitu ya, sambil ngasih brosur saya dari travel umroh gitu ya, nggak masalah Bapak Ibu. Nah ini dokumentasi perjalanan umroh. Ini ada Kang Emil ya, Pak Ridwan Kamil, berangkat haji tahun 2022, dibantu oleh kita. Nah ini perjalanannya. Nah ini testimoninya. Ini testimoninya beliau waktu berangkat haji Bapak Ibu. Nah haji 2022. Nah fasilitas kita Bapak Ibu apa saja? Yang pertama adalah kerjasama hotel ya. Kita kerjasama hotel. Yang kedua adalah provider visa dan LE ya. Yang ketiga kerjasama maskapai. Yang keempat fasilitas pembiayaan. Yang kelima transportasi. Dan yang terakhir fasilitas tambahan lainnya. Jadi sebetulnya kita itu tidak hanya travel umroh Bapak Ibu, tapi kita naik kelasnya menjadi provider. Provider itu apa? Provider itu adalah layanan untuk dijual ke travel
Jadi travel itu bisa membeli paket ke kita. Mau LA-nya, mau tiketnya, mau apanya segala macam kita bisa penuhi gitu ya Pak Ibu. Jadi kita itu kelasnya bukan hanya travel umroh tapi sudah provider gitu. Nah ini yang kerjasama dengan kita ya Bapak Ibu ya, dari maskapai ini, ada Garuda, Saudia, Etihad dan lain sebagainya. Kerjasama dengan hotel juga di sana ya Bapak Ibu. Kemudian kita kerjasama juga dengan beberapa bank ya, perbankan, dengan BSI Syariah dan juga Bank Muamalat. Kemudian kita juga punya kerjasama dengan fasilitas pembiayaan syariah Bapak Ibu ya. Ada Mitra dan BSI. Jadi ini bisa berangkat dulu Bapak Ibu ya. Kita berangkat dulu, nanti cicil kemudian. Ini diperbolehkan, disahkan oleh negara ya melalui Kemenag. Sah artinya legal dan dihalalkan oleh MUI selaku otoritas pemangku kewenangan atau kebijakan untuk agama Islam ya oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ini sudah dihalalkan, artinya tidak mengandung unsur riba gitu ya. Nah ini juga perlu disampaikan ke calon jamaah. Mari kita berdoa bersama-sama di sana. Nah, mari kita melangkah dan kuatkan tekad bukan untuk dimulai hari ini. Yakinlah Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Ya, Bapak Ibu ya. Baik, untuk sesi pertama ini sekilas tentang travel umroh ya dan juga Smart Umroh BBS. Silahkan ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak sebelum kita masuk ke sesi kedua? Mangga. Ada yang ditanyakan cukup jelas atau cukup bingung? Oh ya, mangga Pak, silahkan. Siap. Udah umroh, Ya. itu kan udah paspor dari tempat lain, kalau dari tempat lain itu bisa paspor. Kalau paspor itu berlaku untuk semua travel Pak. Iya. Nggak ada pengaruh Pak, karena paspor itu sifatnya pribadi Pak, jadi bukan milik travel. Bisa Pak, boleh Pak, boleh. Iya, ini harus tahu profil Mangga, perusahaan Ayah Pak Tarusan? Sekarang. Cukup jelas ya? Neng terjunin sekarang nih ya. Baik, kalau cukup kerja. jelas sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu, nah ini dulu, saya ingin membahas dulu tentang Ini satu presentasi. Ini Bu Leader City ya. Harusnya aku sih ininya teh nggak di ini belum diganti. Ini siar memenuhi panggilan cintanya ke Baitullah. Nah kalau presentasi biasanya kita akan mencoba mengubah cara pandangnya dulu atau mindsetnya dulu. Yang kedua seputar bisnis travel umroh. Yang ketiga pemasaran secara bisa pemasaran secara langsung atau offline dan bisa dilakukan secara presentasi online. buat Ya. ini aja ya supaya Nah, Neng tahu lah sedikitnya Ini kurang perusahaan lebih travel umroh pemetaan haji materinya sekarang seperti ini ya, yang Neng alur materinya. Nah ini kerjakan Bapak Ibu ya. sekarang itu seperti Jadi apa gitu ya. teori Intinya ada yang namanya teori travel cash flow umroh haji quadrant. ini Ya, ini bernama Smart Umroh, dibuat rumusan ini oleh untuk namanya Robert berkedudukannya Kiyosaki. di Asalnya orang Jakarta Jepang, Pusat lahir di ya. Amerika. Kalau Dia untuk bikin di buku, Jakartanya, namanya kalau adalah di cash itu flow di quadrant. Apa ini Jalan buku Buah cash Batu flow Square, quadrant? Blok Ini A, buku nomor wajib 10, Kabupaten bagi Bandung. orang-orang kaya di seluruh Nah ini dunia. ada Dan ini sudah ratusan juta terjual bukunya. Ini sedikit sharing saja supaya apa? Kita dalam melangkah itu harus ada landasan teorinya Bapak Ibu. Yang Ya. sudah banyak Jadi rezekinya, banyak yang Ente naonnya, ente kayak Jadi inilah. untuk Kita bisa ke dalam hutan, anggaplah si Arbaitullah di sini. kalau itu, tidak ada petunjuk kompas, apa kumaha ya, kita kira-kira? sebagai umatnya Nabi Ibrahim ya, Nabi Muhammad. ngasal we gitu ya, Ini ngasal we sebagai tadi salah tuh, satu jihad Nah, di sini juga sebetulnya, sama. itu Kita salah sebagai satu mitra, jihad kalau kita tidak punya karena panduan-panduannya, seruannya sudah kita ada akan pada ngasal zaman Nabi gitu. Ibrahim ya. Ya. Nah, makanya ini Nah, landasan-landasan keutamaan teori yang kebaikulah perlu itu, kita
minimal orang pahami lah mengatakan, gitu ya. takut Yang dosa, pertama di sini ada yang namanya employee. Ini kebanyakan kuadran ya, kiri ya, neng sebelah nggak sana. besarkan Employee dosa, itu ada karyawan. cina gitu. Kemudian di bawahnya ada Siapa sub sih orang yang employee, yang punya dosa? ketiga Benar. ini kuadran kanan ada business owner dan ada Insya investor. Allah yang namanya kita Ini di- mengeluarkan jihad di harta kita kuadran dengan kiri, ini anggaplah orang-orang paling sedikitnya menengah ke bawah, Bapak Ibu. 28 juta atau 30 Orang-orang juta. menengah ke bawah yang Itu punya insya Allah penghasilannya ada di merupakan kuadran dosa sini. karena ada Yaitu dari riwayat dari karyawan. Abdul Mohon maaf ya, bin Mas'ud untuk karyawan. Rasulullah SAW bersabda, Gitu ya. ikutilah antara Penghasilannya di haji sini. dan umroh, Ya. yaitu Yang kedua melakukan ada ibadah haji pemilik dan umroh bisnis. karena Contohnya sunnah apa? Artis, keduanya bisa pengacara, membersihkan dari dia punya kefakiran bisnis dan sendiri gitu. beberapa Ya, dosa jadi dia sebagaimana dokter membersihkannya gitu ya, dia selongsong buka pada praktek. orang Nah, besi, ini masuknya ke emas, self perak, employed. dan Ini yang tiada jadi kalau pahala bagi dilihat orang dari yang sisi haji yang penghasilan, ini penghasilan Jadi paling ibarat kecil, kita ini paling rendah. Ini yang penghasilannya berdosa lumayan dan datang ke waktunya sana, rada insya bebas. Allah tuh dosa-dosanya Ya, pasti kalau Allah di sini business bersihkan. owner, business owner itu apa? diibaratkan Business dengan owner besi itu yang penuh kotoran, yang penuh pemilik dengan usaha, karat, punya perusahaan, di punya pabrik dan lain tempat dengan sebagainya. besi, Punya waktu ditempa dengan jelas. api, tapi Punya kotorannya uang jelas dan dia punya menjadikan sistem. bersih gitu ya. Dia ada struktur Insya Allah yang organisasinya. namanya perjalanan Jadi ke dia mah Baitullah sudah aja itu, kayak pemilik yaitu untuk apa ya? menghapuskan dosa dan Nah ini Transmart misalkan apa siapa yang punya? pulang dari sana insya Allah rezekinya berlimpah nih. Bapak Hairul Yakin itu. Tanjung. Ada nggak di situ? Nggak ada. Hadis riwayat Tirmidzi Dia mah lagi yang di sangat mana? sahih ya. Tapi Insya dia Allah, sebagai pemilik bisnis ini yang punya Transmart sudah terbukti Karena apa? lah Punya banyak sistem. banget yang yang sudah mereka pulang berjalan dari ada sana, karyawan. Dan yang terakhir ini yang apa, paling sangat kefakiran kaya, itu Bapak Ibu. ibaratnya Menjadiin Allah investor. ganti dengan rezeki yang Ada luar usaha, biasa. saya punya uang, saya modalin. Nah, Nanti bagi hasil dan perjalanan sebagainya. Ini yang paling kaya. janganlah Jadi kalian Bapak Ibu tinggal milih. memutuskan Sekarang melakukan sudah ada perjalanan teorinya. jauh kecuali Bapak Ibu pengen menuju ada di 3 mana? masjid. Jadi kita Nah, di dunia kalau gitu, ini yang wajib kita kunjungi Jadi hanya ke agen 3 travel tempat umroh ada di saja, mana posisinya? yaitu Masjidil Haram yang ada di Ya Mekah, di sini Bu. yang kedua Pak, Masjidil Sub Nabawi employee. yang ada di Madinah, dan Jadi di Masjidil atas Aqsa yang karyawan, ada di makanya kata Palestina. saya tadi gaji karyawan, Kan kebanyakan ya anggap kata orang- manajer Bank orang Mandiri yang sudah berapa banyak juta. uang mah Kalau saya lebih putuskan pentingnya tetap mungkin, bekerja di Bank ke Mandiri luar untuk negeri gitu, mencapai kemana ya. menjadi Tapi yang lebih manajer utamanya butuh berapa hanyalah tahun? untuk kita sebagai umat Dan muslim gajinya itu hanya tiga 8 tempat juta. saja, yaitu Masjid Nabawi, Ya kan? Masjidil Haram, Terbatas. Masjidil Nah, Nabawi, saya pengennya, dan Masjidil Ah, udahlah, Aqsa. udah Insya Allah capek mudah-mudahan ngejar setelah, karirnya susah, Palestina bisa merdeka, dipindah-pindah. Ya bisa udah, pulih akhirnya saya kembali. putusin Insya untuk di Allah self pakaikan employed, untuk yaitu menjadi bisa agen travel umroh. berkunjung ke gitu ya. sana. Kita Jadi ini secepatnya ada bisa teorinya, ke sana Bapak Ibu. ini. Nah, kita akan membahas hadis ini ya, yang sangat pekerja sahih mandiri dari yang pertama HR bebas Bukhari waktu, Muslim. Bapak Ibu. Bapak Ibu, mual disuruh-suruh, kan Bapak Ibu Ini ada yang ngundang nih, beberapa keutamaan ke Baitullah ya, Neng, mual ya. yang mengundang itu, Keutamaan misalkan, Pak, ke Bu, Baitullah ini mulai besok itu dari Senin Aisyah ngantor radhiyallahu ya, anhu. atau apa Aku namanya, berkata, wahai prospek Rasulullah, ya, apakah perempuan wajib cari calon berjihad? jamaah ya. Beliau menjawab, Nggak mungkin. ya jihad tanpa Karena ada apa, Bapak Ibu? peperangan Kan di dalamnya, yaitu haji dan karyawan. umroh. Jadi Sama ini kepala cabang pribadi Pak gitu Ustadz ya, Didi. dari hadis ini Bapak Ibu sok ternyata memang siar, perempuan itu jam jihadnya segini adalah harus siar, untuk jam berhaji segini dan harus siar gitu berumroh. enggak? Kenapa? Karena apa? Kita Karena, bukan karyawan, jadi untuk kita yang saat menentukan ini waktunya. jihadnya anggaplah Kapan saya kita mau siar, sih menawarkan ke siar. orang-orang gitu ya. Ya, Yang kedua, ayo umroh gitu. kerjanya Itu juga adalah salah bebas. satu jihad. Bapak Gitu. Ibu kerjanya mau Karena, sambil rebahan, sambil masak, sambil live TikTok. Apalagi yang orang tersebut sekarang mau promo dan bisa berangkat ke di sana Smart itu Umroh insya PBS Allah lagi ada luar biasa promo loh, sambil pahalanya. masak Bukan di hanya TikTok rezekinya misalkan. ya gitu. Boleh? Nah ini Boleh, monggo, hadis silahkan. dari HR Ya. Ibnu Majah Mau dan dipasarkan asalnya dalam kitab secara Bukhari. Insya Allah sangat offline gitu sahih ya? Nyebarin brosur? Dari Monggo, Abu silahkan. Hurairah Rasulullah SAW bersabda, Mau nyebarinnya jihadnya orang secara yang online? sudah tua, anak kecil, Bebas, pokoknya orang bebas. yang lemah, Pekerjaannya cacat bebas, dan Bapak Ibu. perempuan adalah haji dan umroh. Ya, Bapak Ibu nyamannya Ini seperti apa? HR Nasai. Mau online, Dan, mau offline, enggak? keutamaan ke Baitullah itu insya Allah Penghasilannya melipat juga gandakan pahala. Bebas, Kenapa? Bapak Ibu. Karena dari Tentukan penghasilan ada Bapak Ibu pengen berapa. hadis dari Kalau HR Ahmad dari misalkan ujroh bapaknya dikasih, Abdullah bin Kan ujroh itu macam-macam ya, Buraida, dari 1 juta Rasulullah sampai 2 bersabda, juta tergantung pembelajaran dalam paket. ibadah haji Bahkan ada yang tidak ada pembelajaran ujrohnya. di dalam sabilillah Paket apa dengan itu? 750 Paket charity itu tidak ada ujrohnya, itu mah lipat. sosial. Berarti Tapi kenapa pahalanya kita harus sangat jualan? luar biasa untuk Branding, kita Bapak bisa Ibu. berangkat ke sana Kita tuh teh. perlu Jadi branding. yang namanya kita Diri kita mengeluarkan jualan jihad umroh. harta, Jadi orang tuh tahu, anggaplah oh kalau mau umroh lah ke saya 28 gitu. juta gitu ya. Oh mau 30 kalau mau juta. umroh mah ke si ibu itu tuh gitu.
Ya, jadi nggak apa-apa dan pahala. Ya, pahala. Itu ya. Jadi produk yang ditawarkan biasanya berupa jasa, ya contohnya dokter, pengacara, artis dan lain sebagainya. Nah ini penghasilannya. Penghasilannya Bapak Ibu kalau mau di agen yang paling besar tuh penghasilannya tadi agen properti 1-2%. Ya 1-2%. Kalau 1% dari 1 M berapa Bapak Ibu? 10 juta. Kalau 2% 20 juta. Segitu penghasilannya di agen properti ya. Semakin besar dia harga propertinya, persentasenya semakin kecil. Kalau 10 M dapat 1% berapa? 100 juta. Ya, jadi propertinya semakin besar, persentasenya semakin kecil, tapi hasilnya semakin besar. Ya, gitu. Yang kedua, agen asuransi. Agen asuransi ini penghasilannya sedang, tapi berkala. Jadi ketika closing ada konsumen, selama konsumen bayar asuransi kita dapat penghasilannya. Tapi kan itu panjang dan dicicil, diecer gitu. Ya, dan ribet lah gitu. Nah, yang ketiga, agen travel umroh, penghasilannya sedang 1-2 juta. Tapi ini langsung per jamaah. Dan yang lebih menarik Bapak Ibu, ketika kita menawarkan satu jamaah misalkan ya, biasanya umroh itu minimal 2, suami istri. Jadi sekali kalau mancing itu umpannya 1 bisa dapat ikannya 2 atau lebih. Atas deh. Saya pernah kemarin satu keluarga 5 orang. Tuh. Penghasilannya kalau misalkan ujroh 2 juta dikali 5 berapa? Kerjanya seberapa kali? 5 kali enggak? Sekali. Nah ini enaknya travel umroh. Kartas deh Bapak Ibu. Jadi 10 juta itu mudah enggak? Mudah. Jualannya tuh enggak 10 juta berarti harus 5 jamaah. Berarti saya harus prospek 5 orang. Enggak gitu kalau di umroh. Prospeknya bisa 1, closingnya bisa 5. Kalau kita prospeknya ke 5 terus satu prospekan berangkat suami istri berarti jadi 100 berarti. Boleh pulang-pulang Bu. Jadi 10 Bapak Ibu. Ya, ini enaknya. Sok Bapak Ibu jualan apa? Jualan mobil. Pak, oh saya beli buat sekeluarga. Pernah tuh gitu. Mual ayah, meser 5 gitunya, anaknya dikasih, istrinya enggak gitu. Hanya umroh Bapak Ibu. Yang jualannya sekali tapi oh saya mau sekeluarga, wah 10 juta langsung. Pas 10 juta mah udahlah prospeknya bulan depan aja. Nah enggak, itu mah terserah Bapak Ibu. Ya makanya bebas waktu, bebas penghasilannya, bebas kerjanya. Gitu ya. Nah yang terakhir agen otomotif penghasilannya kecil 500-2 jutaan. Gitu ya, tapi capek. Jadi ya ini saya memilih di sini di travel umroh. Oke, selanjutnya agen travel umroh. Mengapa jadi agen travel umroh? Ini harus terjawab dulu Bapak Ibu. What? Apa itu travel umroh? Why? Gitu ya. Mengapa saya harus jadi travel umroh? Dan yang terakhir bagaimana caranya saya menjadi agen travel umroh? Nah ini what-nya nih harus terjawab dulu. Apa itu agen travel umroh? Travel umroh itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan, ya, jasa pelayanan jamaah untuk melaksanakan ibadah umroh. Ini tahapannya ya Bapak Ibu ya. Tahapannya ini yang perlu dipahami. Yang pertama ada pendaftaran jamaah. Ya, jadi jamaah daftar dulu. Ketika jamaah sudah daftar berarti Bapak Ibu sudah punya ujroh. Ya, komisi di travel itu bahasanya ujroh. Berarti kalau sudah daftar berarti sudah punya kuncian ujroh. Kalau belum daftar, belum punya ujroh. Jadi harus daftar dulu Bapak Ibu. Ya, daftar, registrasi. Kemudian ada pembayaran DP. Nah ini lebih bagus lagi, bayar DP. Berarti udah itu terkunci ujroh kita. Ya. Kemudian ada persyaratan jamaah. Sudah bayar DP, jamaah ngasih persyaratan paspor, vaksin meningitis, KTP dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada manasik. Setelah manasik ada pelunasan, setelah pelunasan baru berangkat umroh.
Ini Bapak Ibu harus paham, tapi nanti dibantu oleh kantor semuanya. Jadi Bapak Ibu mah kalau sudah closing, cuman ngasih tahu aja ke jamaahnya, bayar DP, udah bayar DP, persyaratannya masukin, cuman gitu-gitu aja, ngebantu aja. Kalau jamaahnya mau ke sini, mangga. Kalaupun tidak, nanti sama staf kantor kita dihubungin. Jadi kita mau fokusnya ke jualan saja, Pak Ibu. Tapi kita ikut mengontrol, memonitor, gitu ya, ikut mengontrol. Oke, paham ya sampai sini ya tahapannya ya. Jadi travel agen umroh itu adalah orang yang bermitra dengan travel untuk memasarkan produk umroh, mendapatkan komisi dari setiap jamaah 1 sampai 2 juta gitu ya. Nah, terus mengapa saya harus menjadi agen travel umroh? Yang pertama, Bapak Ibu niatkan untuk ibadah. Ya, niatkannya untuk ibadah dulu yang pertama. Kenapa? Karena kita membantu tamu Allah, membantu tamu Allah gitu ya. Jadi insya Allah ibadah berpahala. Jadi mindsetnya jangan dulu ujroh closingan gitu. Setiap kita nawarin closingan butuh uang, jangan. Kita mah siar aja Bapak Ibu. Apa? Membantu para calon tamu Allah. Jadi ke kitanya juga enak Bapak Ibu. Kita tinggal bawa brosur. Ke setiap orang yang kita temuin, kita tinggal sampaikan informasinya. Pak, saya sekarang jadi agen travel umroh dari Smart BBS, kantornya di sana. Ini brosurnya. Barangkali mau umroh. Oh iya, saya ada niat umroh tapi belum punya uangnya. Gak apa-apa. Kita ada program tabungan. Sampaikan gitu. Gimana caranya? Nanti Bapak Ibu ngisi formulir, bayar 100.000, nanti dibikinin rekening. Nanti silahkan nabung saja. Rekeningnya rekening sendiri, bukan rekening kantor. Jadi uangnya ada di rekening sendiri. Jadi aman. Ya, sok nabung. Nah lumayan Bu, nabung juga. Ya, nabung itu sebulan 10 Bu yang nabung. Dikali setahun sudah 120 jamaah. Tinggal nanti Ibu menuai. Lunas kan pada lunas tuh yang nabung. Ya, kantun Ibu menuai ujrohnya. Dikali 120 jamaah. Coba sabaraha entah. Mun dikali 1 jutaan berarti 120 juta Bapak Ibu. Usaha apa sekarang yang bisa ngasilin segitu? Ngantor apa sekarang yang bisa digaji segitu? Gak ada Bapak Ibu. Matanya mending di agen travel umroh. Yang kedua, pasarnya besar. Pasar kita tuh se-Indonesia Bapak Ibu. Ya. Karena kita Indonesia itu muslim terbesar di dunia. Jadi pasarnya besar Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu badai mudik lebaran bawa brosur, bawa kartu nama, sok sebarkeun. Setiap hari bawa kartu nama, bawa brosur sebarin. Mau ke pasar bawa, mau ke sekolah anak bawa, mau ke kantor bawa, ke siapapun bawa. Pokoknya itu aja modalnya. Brosur atau kartu nama. Ya kalau brosur terlalu mahal, bikinlah kartu nama Bapak Ibu. Ya, bikin kartu nama, ada nanti bisa dibantu sama staf. Saya mau pesen kartu nama atau ke pengundangnya, boleh nanti ya disampaikan. Bikin kartu nama. Satu box itu sekitar 50.000 lah. Ya, itu ada 100. Habis bikin lagi, gitu aja Bu. Ya. Kalau mau umroh, ini kartu nama saya bisa bantu. Gitu. Yang keempat, permintaannya tinggi Bapak Ibu. Produk umroh dibutuhkan, kenapa? Karena kewajiban muslim untuk melaksanakan umroh atau haji. Umroh itu tidak musiman Bapak Ibu. Beda dengan kita jualan baju, jualan kerudung. Oh sekarang ini tahun naga, gambar semuanya naga. Umroh mah nggak ada, tahun ini sionya sio apa ya, kucing. Umrohna jadi naranggo iya gitu. Henteu. Umroh mah angger we dari zaman Nabi Muhammad gitu ya sampai sekarang ya begitu gitu. Jadi tidak musiman. Ya, gitu. Paling musim dingin, sekarang mah di Arabnya lagi dingin gitu ya. Lagi panas gitu aja sih. Jualannya sekali bisa dapat konsumen banyak tadi maksud saya.
tawarkan, aduh paling nikmat mah Bapak Ibu pesantren. Closing satu Pak Kiainya, kata Pak Kiai itu, oh saya mau bawa ini satu rombongan 40. Atau saya tambah, ibu makan tun kulem lah. Ulah hilap bagi-bagi ke abi. Gitu ya. Pesantren tuh wah Masya Allah Bapak Ibu. Sok abdi wae dapat satu keluarga 5 kali 2 juta. Kan 40 satu bis 2 juta kali opat saberapa Bapak Ibu? Berapa? 8 apa Pak? 80 juta sabulan Bapak Ibu, gaji naon coba. Penghasilan naon Bapak Ibu 80 juta sebulan coba. Presiden sabar sih gajinya? Enu terang deh. Bukalah Pak. Konon katanya ya gajinya itu 50 juta. Tapi belum tunjangan-tunjangannya. Gajinya saja 50 juta. Eleh ku agen travel mah. Agen travel mah bisa 80 juta. Mantakan daripada jadi presiden liar, mending jadi agen travel umroh. Gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi potensinya besar Bapak Ibu. Sangat-sangat besar. Ya. Repeat ordernya tinggi. Ketika Pak Kiainya puas, jamaah yang kita layani puas, dia akan, nah si alumni itu kita tawarkan untuk jadi mitra kita. Pak Bu gimana kemarin? Oh alhamdulillah saya puas. Oh, alhamdulillah. Biasa nyungkeun videona teu? Video Bu, jamaah itu testimoni. Alhamdulillah saya dibantu dengan ibu ini bisa berangkat umroh, sangat puas dan lain sebagainya. Nah itu jadi video testimoni kita, gitu ya. Jadi video testimoni kita. Nah nanti si alumni itu jadi mitra kita, jadi aset kita Bapak Ibu, ya, aset kita. Nanti Bapak Ibu yang berbicara di depan mitra-mitranya, makanya Bapak Ibu harus bisa belajar apa? Menyampaikan di depan. Bapak Ibu belajar menyampaikan. Jadi nanti Bapak Ibu yang undang sendiri mitra-mitranya, Bapak Ibu yang di depan. Harus bisa begitu. Karena nanti memanage tim sendiri. Ya, gitu ya. Kemudian mudah dalam pemasarannya, hanya modal kepercayaan Bapak Ibu. Bisnis umroh itu hanya modal kepercayaan, selesai. Selama dia percaya sama kita tidak bohong, tidak nipu, insya Allah closing. Anu nipu wae closing. Oh mau dari orang tenipu kuduna ka urang. Ya, kuduna ka urang. Yang selanjutnya nyaman karena semua diurus travel Bapak Ibu. Bapak Ibu cuma nyampaikan informasi, oh saya mau daftar, hayu janjian ke kantor, bawa ke kantor, sudah di kantor mah udah selesai Bapak Ibu mah nyari deui calon jamaah. Nanti dibantu sama staf kita semuanya. Manasiknya apanya segala macamnya semua dibantu. Jadi sangat-sangat mudah pekerjaan kita Bapak Ibu. Tidak diurusin semuanya sama kita. Ya. Kemudian potensi penghasilannya besar tadi ya, bisa sampai 80 juta. Tidak terikat waktu, bebas saja Bapak Ibu mau saya mah dah pagi-pagi masak, jemput anak apa segala macam, saya bisanya siang sampai sore mangga. Oh saya mah bisanya kerja, bisanya saya malam, silahkan. Oh saya mah biasa pagi-pagi osok nonton gosip, ya nama mendingan siar mangga, silahkan. Jadi semuanya bebas waktunya. Yang terakhir bisa dijalankan secara offline dan online Bapak Ibu. Ya, ada yang jualan online di sini? Tidak ada? Kalau belum terbiasa online ya nggak apa-apa. Barangkali ada yang biasa jualan online gitu. Ini juga bisa dipasarkan secara online, gitu ya. Selanjutnya, nah ini karena saya ngajar ya Bapak Ibu, mahasiswa saya juga suruh jadi agen umroh. Jadi mereka dapat ilmu tapi juga bisa dapat penghasilan gitu, bisa dapat membantu gitu ya. Jadi kalau ke mahasiswa itu punya uang jajan ditambah dengan penghasilannya, tambahan bisa 1 jamaah 2 juta, 2 jamaah berarti 4 juta gitu ya. Kalau yang kerja upah minimum regional ini UMR Bandung
4 juta Bandung ya. Kalau kita kerja berarti gaji kita tuh sekitar segini karena ada UMR-nya 4 juta gitu ya. Kalau kita kerja punya gaji 4 juta, kita jadi agen umroh, kita punya penghasilan tambahan 2 sampai 4 juta gitu ya. Gitu. Jadi ya kurang lebih seperti inilah Bapak Ibu. Jadi jangan ninggalin kerjaan yang sudah ada, jangan. Oh saya ngewarung aja. Tiap ada yang beli kasih brosur. Nah iya, betul Bu. Nah kerjaan kita mah hanya ngasih informasi saja. Informasinya berupa kertas, berarti brosur kartu nama. Berupa obrolan, berarti kita ngomong, presentasi. Ke ibu-ibu pengajian, saya mau presentasi umroh ya, minta waktu ke Pak Kiainya. Boleh nggak? Boleh. Kalau belum bisa presentasi, ajak timnya. Misalkan, kan di sini ada yang undang, nah ke pengundangnya. Bapak Ibu saya mau presentasi tolong dibantu. Nanti datang timnya gitu. Ya, gitu. Nah ini Bunda salah satu tim dari Smart Umroh BPS yang akan posisinya memang membantu di kemitraan sama Bunda Emma. Jadi nanti dari yang mengundang itu nanti ke Bunda Emma, nanti siapa yang bisa ngebantu gitu. Pasti dibantu Bapak Ibu. Ya, pasti dibantu. Kecuali jangan mepet. Kalau mepet karena semuanya juga siar Bapak Ibu. Ya Bunda Emma juga sibuk siar. Ya kan, mau ngebantosan we terus hari Bunda Emma untuk siar gitu. Saya juga siar Bapak Ibu, saya membantu tapi saya juga siar. Kenapa? Karena saya gedenya penghasilan saya tuh dari siar. Betul nggak? Betul. Jadi kita semua siar. Makanya kalau mepet waktunya, biasanya ya mohon maaf. Kalau semuanya sedang sibuk ya sibuk siar semuanya gitu. Makanya jangan mepet. Ya minimal seminggu lah waktunya ya kalau mau mengadakan. Nah ini bagaimana cara pemasarannya ya kita mah hanya promosi saja. Pemasaran secara offline ya, promosi kepada keluarga, kepada teman, kepada relasi gitu. Minimal Bapak Ibu, orang tuh tahu dulu kita tuh jadi agen travel. Jadi kalau mau umroh bisa dibantu kita, minimal itu dulu. Makanya pulang dari sini tuh langsung sebarin informasi itu. Di WA sok sebarin, di keluarga sok sebarin, di teman-teman, di lingkungan rumah disebarin. Gitu Bapak Ibu. Jadi setelah pulang dari sini teh bobo deui. Jangan begitu, langsung sebarin informasinya gitu. Tiap hari itu harus ada yang namanya siar. Siar itu menyebarkan informasi. Sesederhana itu Bapak Ibu. Ya, sesederhana itu. Gitu ya. Jadi nggak usah ribet gitu. Wah, saya belum punya kartu nama. Di WA dulu gitu. Sok update status lah, sok sebarin dulu gitu. Bapak Ibu punya Facebook, punya IG, sok di situ dulu gitu. Jadi jangan dulu harus ada baru melakukan. Ada tacanaya kartu namina kewe si Arna. Keburu direbut batur, Bu. Jamaah anak gitu ya. Selanjutnya itu menyebarkan brosur. Nah event-event pameran tuh kan mau bentar lagi mau Agustusan. Sok Ibu buka stand, orang lain mah stand cilok, naon Bapak Ibu mau umroh. Ya nggak apa-apa tuh. Iya nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu mau bisa ditambahkan dengan kurma misalkan ya. Agustusan tuh. Iya, kurma gitu ya. Bapak Ibu bisa ngasih misalkan kalau umroh itu kan air jam-jam, kurma kan gitu-gitu ya. Jadi kalau bisa dari mulai sekarang Bapak Ibu mulai menyediakan kurma. Jadi kalau ada tamu ke rumah sediain kurma gitu. Jadi terlihat kita teh memang umrohnya teh. Bikin X banner di rumah Bapak Ibu. Saya gitu. Saya punya X banner travel. Bapak Ibu. Punya X banner saya jadi tukang bakso lewat, tukang apa lewatnya tahu. Oh, Pak, calon umroh muhun. Tahu tukang bakso, tukang naon gitu kan. Saya bikin spanduknya di rumah. X bannernya saya bikin. Kartu nama saya bikin. Brosur saya bikin. Memang harus ke modal sendiri dulu. Ya nggak apa-apa, ada buat kita. Bener nggak? Jadi semua orang tuh tahu dulu kita teh mau kalau mau umroh ke saya gitu. Ya gitu. Nah ini untuk pemasaran secara online atau digital marketing ya bisa menggunakan website, sosial media, Facebook Ads, Google Ads dan lain sebagainya. Ini mungkin teknis lah ya, teknis
secara online gitu. Tapi ini bisa dilakukan gitu ya. Seperti itu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan materi kedua, Bapak Ibu? Ini dari tadi tidak ada pertanyaan terus bingung atau saya terlalu jelas menjelaskannya atau pada bingung ini gimana? Enggak Pak? Karena sudah jelas, jadi saya mau nanya apa. Oh, saking jelasnya Bu ya. Oh, bener ya. Berarti saya sudah optimal kalau sudah jelas. Oh, saya jadi nggak jelas. Ya. Sebagai Benar, Pak ya? Ya, mangga Bu. ya menanyakan tentang kepercayaan tadi ya Pak. Iya, iya. Dibahas tentang kepercayaan. Mhm. Karena selama ini kan saya pernah bergabung di bisnis yang sekiranya banyak yang mengecewakan para masyarakat kan gitu ya. Ya. Sehingga kalau misalkan sekarang saya bergabung di travel umroh ini untuk mengajak mereka itu kayaknya mereka tuh kayaknya mikir saya bukan takutnya jadi bohong lagi gitu loh Pak. Jadi perasaan nggak percaya diri saya itu ada di situ loh. Oke. Gimana caranya biar timbul lagi percaya diri saya bahwa yang saya ajak mereka untuk bergabung ke Smart Umroh atau mendaftarkan diri ke Smart Umroh itu benar saya tuh ini travel amanah gitu loh Pak. Iya. Iya Pak. Ya. Baik, terima kasih. Ya memang bisa jadi ya, walaupun kita tidak menipu, tapi mungkin kita pernah berada di perusahaan yang katakanlah kurang baik gitu ya. Yang terpenting tuh jangan diri kitanya saja. Kalau diri kitanya yang menipu ya itu yang bahaya. Tidak akan ada orang yang percaya lagi. Tapi selama kitanya tidak menipu, Bapak, Ibu, saya di travel pertama itu travel yang sangat besar dan diindikasikan penipuan. SBL tahu? Itu travel pertama saya, itu kan penipuan. Gagal berangkat 12.000 jamaah. Coba, saya ada di situ, saya karyawannya Bapak Ibu, coba. Gimana coba? Nah, iya, tapi maksud saya berada di situ tapi saya tidak menipu dan saya tidak bermasalah. Ya alhamdulillah sampai sekarang nggak ada masalah gitu Bapak Ibu. Orang lain memalu ngomongin SBL Bapak Ibu. Mas jangan bilang-bilang sana karena saya trauma saya. Kalau saya mah enggak, justru saya mah bangga karena itu perusahaan besar gitu. Saya pernah ada di situ dan saya nggak ada masalah. Jadi saya mah biasa saja, nggak ada masalah gitu. Ya, jadi Ibu menurut saya sih lupakan masa lalu, sekarang itu kan dulu gitu. Nah sekarang Ibu menjadi agen travel umroh. Ya percaya diri aja. Orang mau percaya mah enggak apa-apa Bu. Yang penting Ibu tetap semangat dan menumbuhkan rasa kepercayaan diri bahwa Ibu memang sekarang agen travel umroh BBS. Insya Allah perusahaannya sudah amanah, terpercaya. Jadi yel-yel kia. Nah tinggal kitanya bisa amanah tidak, bisa terpercaya tidak. Nah yang terpenting jadi agen umroh itu satu Bapak Ibu, jangan ngambil uang jamaah. Itu saja satu. Kita edukasi jamaah, Pak Bu kalau mau bayar ke rekening perusahaan. Jamaah itu akan lebih percaya daripada ini rekening saya. Nah saya umroh Smart Umroh tapi rekeningnya rekening pribadi. Engke tawakna di Tegalega. Bu, Pak, bisnis travel umroh tuh bisnis yang besar Bapak Ibu. Satu bis itu uangnya 1,2 M. 40 jamaah. Banyak yang gak kuat iman Bapak Ibu. Agen cari jamaah, closing jamaah ada satu bis. Wah, satu bis di rekening ada 1,2 M. Waduh, iya teh artos Bapak Ibu. Kerjanya cuma 40 jamaah coba. Bukan satu hal yang tidak mungkin, satu bulan bisa itu. Aduh, di rekening 1,2. Transfer gentong ya. Bapak Ibu, pokok nama di Garut tuh Sabes gagal berangkat karena agennya. Di Sukabumi gagal berangkat karena agennya. Travelnya bermasalah nggak? Enggak, travel nama. Dipanggil ke polisi. Justru ini saya di apa? Nama baik perusahaan saya ini dihancurkan oleh dia, katanya begitu. Travelnya mah aman Bapak Ibu, nggak ada masalah. Karena uang tidak masuk.
Yang tidak aman, ya siapa transfernya? Makanya jangan. Kalau saya sih, saya tidak pernah mau menerima uang jamaah. Transfer silahkan ke kantor, ini rekeningnya. Saya titip uang kalau bisa langsung ke kantor lah, biar tahu kantornya. Ajak jamaah itu untuk ke kantor supaya apa? Lebih yakin, lebih percaya Bapak Ibu. Jangan titipin aja ke saya lah, karena kita saking hebatnya gitu ya melayani jamaah. Saya mau bayar sini sama saya aja lah, udah tahu beres. Taunya bikin kwitansi sendiri di rumah. Ini kwitansinya, geus piomongkeun deui Bapak Ibu. Bawa ke sini jamaahnya, Pak, Bu, kita silaturahmi yuk ke kantor biar lebih yakin, lebih percaya. Insya Allah nanti saya barengi. Di mana kantornya? Di sini. Bapak Ibu punya waktunya kapan? Sok saya barengi. Datangi bareng ke sini, ketemu di sini. Oh, Masya Allah, Bapak Ibu, silahkan ini untuk pembayaran ke Bu Hesti. Nanti dibantu dengan Bu Hesti, ngobrol apa segala. Yakin nggak jamaah? Dengan si ibu teh nipunya. Ya atuh udah kita nggak akan nipu. Ya, nah ini kantornya, ini apa segala macam gitu. Ya, nah jalin hubungan yang baik dengan calon jamaah. Ketika sudah nyaman calon jamaah, dia sudah jadi alumni, Bapak Ibu mengundang terus calon jamaah. Asli Bapak Ibu, saya punya satu jamaah dosen di Telkom, namanya Ibu Runi. Saya di 7 travel ikut ngicilkan terus. Saya pindah ke travel ini, ikut ke situ saya, karena yang dilihat bukan travelnya, sayahnya. Alhamdulillah. Jadi si Ibu Etama kan dia dosen. Dia tuh umrohnya setahun sekali biasanya dan ngikutin jadwal kuliah libur kampus. Jadi suka tiba-tiba, Pak, saya mau umroh bulan ini, tanggal segini ada nggak? Kata saya teh, Bu, saya udah nggak di travel itu, nggak apa-apa sana. Gitu Bapak Ibu. Tapi kaki itu coba sok nanti kalau pelayanan kita bagus, beneran orang tuh udah nggak ngelihat lagi travel kita, tapi ngelihat kitanya, Bapak Ibu. Nah ini keuntungannya lagi, ya seperti itu mungkin Bu ya. Jadi nggak apa-apa Bu, lupakan masa lalu, ke depan aja Bu. Sekarang Ibu adalah agen Smart Umroh, udah itu aja. Orang mau percaya mau nggak ada urusannya dengan kita. Ya betul, nggak semuanya Bu, nggak semuanya orang suka dengan kita, bener nggak? Nggak semuanya orang percaya dengan kita, ya nggak masalah. Ya kita jangan capek ngurusin orang harus percaya dengan kita. Kita mah yang penting kita tidak menipu, kita tidak berbohong, ya sudah selesai gitu. Ya, insya Allah boleh. Ya, mangga Pak, silahkan. Tadi ada bertanya. Hampir sama ya. Mungkin ada apa ya? Lebih selain keuntungan terkait dengan sebagai provider, ada yang lainnya sebagai keuntungan tambahan disampaikan ke calon jemaah. Oke. Ya kalau saya sih biasanya itu Pak, yang pertama kita perusahaan besar ya, berarti Bapak sudah mulai paham kita tidak hanya travel umroh tapi kita melayani travel umroh ya sebagai provider. Yang kedua, kita garansi pasti berangkat Pak. Ya, garansi pasti berangkat. Bahkan kita sesuai dengan jadwal keberangkatan Pak. Kita nggak ada reschedule gitu. Apalagi bulan-bulan nggak. Yang ada malah dipercepat. Jadi harusnya tanggal sekian, kita dipercepat. Kemungkinan tetap ada. Semua travel kemungkinan tetap ada reschedule. Tapi bukan reschedule karena jamaahnya kosong. Ya, beda ya. Karena dari maskapai, karena hotel, itu bisa saja semua travel sama. Tapi bukan jamaahnya nggak ada gitu. Reschedule-nya itu. Kalau reschedule gara-gara jamaah nggak ada, ini yang bahaya. Ya, ini yang bahaya. Yang kedua itu, yang ketiga ya fasilitas layanan sebenarnya mungkin bisa saja sama Pak ya. Cuman kalau saya sih lebih kedua itu Pak. Tadi perusahaannya besar, punya cabang di seluruh Indonesia. Yang provider tadi melayani travel, yang kedua kita pasti berangkat gitu Pak, garansi berangkat. Itu aja sih. Mungkin kita yang kayak kerja sama dengan di Cianjur atau apa juga dapat update-nya gitu. Kalau itu saya juga bisa sih kalau mau nanti bisa Bapak yang ngundang siapa mohon maaf Pak? Yang ngundang Bapak ke sini siapa? Nanti bisa minta ke Pak Hakim. Pak Hakim bisa nggak saya minta company profile yang lengkap gitu? Mungkin ada kerjasama dengan hotelnya, dengan pesawatnya apa segala. Itu boleh ditanyakan Pak. Ya ditanyakan.
Harusnya sih bisa, harusnya bisa Pak. Ada gitu ya. Cukup Pak? Oke. Siap? Ini sudah lelah atau lanjut? Sedikit lagi lah ya. Satu lagi. Jadi tadi kita sudah membahas apa namanya company profile ya. Terus kenapa kita jadi agen travel? Nah sekarang bagaimana caranya nih Bapak Ibu ya? Sekarang bagaimana caranya? Ini saya skip saja. Ini saya skip saja. Nah ini. Nah ini. Siapa aku? Nah sekarang kita harus mulai sadar diri. Siapa kita? Saya adalah agen Smart Umroh BBS. Ya, jadi siapa saya? Saya itu agen mitra gitu ya, agen mitra yang menjualkan produk-produk Smart Umroh BBS, mau umroh ataupun haji. Jadi kita harus paham siapa diri kita dulu gitu ya. Kita itu seorang agen. Nah, kalau kita sudah sadar diri, berarti selanjutnya adalah apa? Kita tahu tugasnya apa sebagai seorang agen, pekerjaannya apa. Yang pertama adalah bersiar. Siar itu apa sih gitu? Dalam arti definisi, siar itu diartikan menyampaikan kabar berita kepada orang-orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Itu namanya siar. Ya. Siar merupakan tindakan untuk menyampaikan dan memperkenalkan berbagai hal terkait Islam. Ini kalau dalam konteks Islamnya. Jadi kalau kita memberikan informasi tentang ayat, berarti kita sedang siar gitu. Gitu ya. Siap bersiar? Siap tiap hari? Siap tiap waktu? Mantap. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, yang kedua adalah memasarkan produk umroh dan haji. Setiap berhasil menjualkan paket umroh akan mendapatkan ujroh senilai 1 sampai 2 juta, tergantung paketnya. Ada yang gratis, jangan ditolak Bapak Ibu. Ini mah charity gratis nggak dapat ujroh, jangan ditolak. Justru ini kesempatan kita, peluang kita untuk promosi lebih dikenal. So Bapak Ibu update status ya, harga yang mahal dengan harga yang murah, lebih banyak yang respon mana? Pasti yang murah. Apalagi murah banget charity, pasti banyak yang kepancing nanti nanya-nanya. Apalagi umroh gratis. Wah, mungkin semuanya nanya. Gimana itu bisa umroh gratis? Cek Bapak Ibu teh. Datang aja Sabtu di Travel Smart Umroh. Nah, nanti di sini di prospeknya untuk jadi mitra. Bisa nggak? Bisa. Gimana caranya? Umroh gratis. Datang aja ke Smart Umroh setiap hari Sabtu. Nah, di sini di prospek jadi mitra, bisa umroh gratis. Gitu ya? Gitu. Maka untuk bersiar umroh dan haji itu insya Allah akan mendapatkan pahala ya, berpahala. Pahala itu untuk nanti kita di akhirat, bekal kita di akhirat. Jadi ingat, mindset yang pertama adalah ibadah ya Bapak Ibu. Jangan ujroh. Ya. Jadi pahala dulu, akhirat dulu, baru dunia ya. Ini yang menjadi motivasi diri kita dalam menjalankan pekerjaan sebagai agen travel umroh. Jadi kita tuh harus punya motivasi Bapak Ibu. Bapak Ibu makan karena haus, karena minum karena Nah, sekarang kita harus punya motivasi apa sih? Sok temukan dulu sama Bapak Ibu. Kenapa? Apakah benar yakin mau jadi agen travel umroh? Silahkan dikaji lagi ya. Benar nggak sih, cocok nggak sih dengan saya? Saya ini kan pemalu, saya tuh nggak punya temen, saya tuh nggak bisa jualan, saya tuh ya mangga itu mas silahkan gitu. Ya, kalau merasa cocok, kalau merasa wah ini kesempatan saya ingin belajar, ini peluang saya ingin dapat penghasilan tambahan. Oh ini saya ingin punya teman relasi tambahan lagi dan lain sebagainya. Silahkan ditemukan dulu Bapak Ibu. Motivasinya harus ditemukan dulu ya. Selain tadi ibadah dan ujroh. Selanjutnya, bagaimana cara sukses menjadi agen umroh? Nah ini cuman 3 Bapak Ibu. Yang pertama, mau belajar.
Kalau tidak bisa harus belajar Bapak Ibu. Kita tidak bisa apapun ya belajar, nggak bisa masaknya belajar masak, nggak ada lagi caranya. Ya, nggak ada lagi caranya Bapak Ibu. Kita pengen bisa berenang ya harus belajar berenang. Kita pengen punya jamaah 1 bis ya harus belajar gimana caranya dapat jamaah 1 bis. Jadi hasil itu gimana kita. Kalau kita hanya jamaahnya 1-2 jamaah ya berarti kita hanya mau belajarnya segitu, nggak mau berkembang lagi. Ya, gitu. Jadi harus belajar Bapak Ibu ya. Makanya ada smart class. Yang kedua harus praktek. Setelah belajar di sini, pulang dari sini langsung praktek Bapak Ibu. Action, praktek. Bapak Ibu pengen belajar masak sayur asem, kan harus belajar dulu, cari resepnya, nonton heula, oh gitu segala macam. Sudah ada resepnya baru dipraktekkan tuh masaknya. Atau cuman ditulis, dilihat, ditonton, oh gitu ningan ada sayur asem teh atau ibu bisa nggak bikin sayur asem? Nya moal atau kumaha jadi sayur asem lagi datang dipasak, datang dipraktek. Saya Bapak Ibu ngomongin 10 juta sebulan, 80 juta 1 bis. Kalau Bapak Ibu nggak mempraktekkan bisa nggak? Ya mual biasa. Jadi harus dipraktekkan. Jadi belajar. Yang kedua praktekkan. Belajar lagi, praktek lagi, belajar lagi, praktek lagi. Gitu aja terus. Ya. Nah, yang ketiga apa? Setelah praktek baru evaluasi Bapak Ibu. Evaluasi kekurangan. Apa sih yang menjadi kekurangan kita atau kesalahan kita? Misalkan seperti ibu presentasi nih ke calon jamaah. Kenapa dia nggak closing ya? Nah, coba sama ibu dievaluasi. Jadi harus punya buku agenda catatan. Hari ini tanggal segini, jam segini saya prospek si Ibu Ani. Jam sakieu. Nah, 2-3 hari Bapak Ibu coba follow up lagi. Jangan diantepkan Bapak Ibu. Informasi itu di orang tuh naruh 2-3 hari. Lewat dari 3 hari masuk hari keempat itu sudah lewat informasinya. Maka harus follow up. Tanyakan lagi. Bani gimana kemarin teh ini umrohnya? Oh iya, nah pasti gitu jawabnya kalau seminggu. Gimana umroh kela nu mananya? Nah, makanya harus maksimal 3 hari. Follow up lagi. Gimana begini? Oh saya belum ada uangnya. Kalau mau menabung mau nggak? Kayaknya belum deh. Kalau gratis mau nggak? Bisa emang gratis? Hayu ngiring sarang abdi Sabtu KBBS. Hayu orang sarang-sarang umroh gratis. Oh gitu hayu atuh udah bari silaturahmi cana ka dieu sederhana. Nggak closing jamaah, closing tabungan, nggak closing tabungan, Kak. Closing mitra kita umroh gratis. Jadi ada yang nggak closing nggak? Nggak ada, harusnya closing semua Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nawarin Smart Umroh BBS, nggak closing jadi jamaah, closing tabungan. Nggak closing tabungan, closing umroh gratis. Harusnya kan closing terus gitu, harusnya prospek kita tuh closing terus gitu loh. Ya, harusnya tidak ada yang tidak closing. Ya, jadi cuman ini aja Bapak Ibu. Kalau mau sukses di agen travel umroh BBS, ini aja. Sabtu belajar, koordinasi sama pengundangnya, nggak bisa tanyakan sampai Bapak Ibu paham, belajar presentasi, belajar cara baca brosur, belajar cara ngobrol di depan seperti ini. Nanti kan Bapak Ibu di lapangan di pengajian, Bapak Ibu kan yang menyampaikan. Ya, harus belajar. Langsung praktekkan Bapak Ibu. Pulang dari sini minta brosurnya, update status, share ke teman-teman, ke keluarga, ke siapapun yang ada di handphone. Sok di handphone cek aya sabaraha kontak. Minimal 1000 mah ada, betul? Nah, sok mulai dari kontak aja dulu. Pulang dari sini 1 hari PR-nya 100 kontak. Berarti 10 hari entah 1000 teh. Ya. Jadi aya nama nge-scrolling handphone teh sanes gosip si ieu sedang mengajukan cerai. Mendingan udah share itu brosur. Semampunya Bapak Ibu aja. Beres masak ada waktu setengah jam sambil rebahan,
posting brosur, sebarin, posting Facebook, posting IG, posting di mana-mana weh. Ke suami atau ke anak, pang bikinin ini spanduk, tempel di rumah. Bikinin kartu nama, sok sebarin kartu nama. Gitu ya. So, itu aja dulu Bapak Ibu. Nanti ketika itu sudah dilakukan, kita evaluasi, ada nggak dampaknya? Kalau tidak ada, nanti kita evaluasi apa masalahnya. Nanti kita naik terus, naik kelas terus. 5 jamaah, 10 jamaah, 20 jamaah, 40 jamaah, kita naikin terus. Upgrade, ya. Oke. Selanjutnya, kunci suksesnya. Nah ini Bapak Ibu. Yang pertama, meluruskan niat. Jadi luruskan dulu niatnya untuk apa? Ibadah karena Allah. Insya Allah paha. Jadi semakin banyak kita siar, semakin banyak pahala. Aduh ya Allah, nikmat rasanya Bapak Ibu. Ya, seperti kita sholat, misalkan subuh, duhur, 5 waktu, 17 rakaat. Wah, nikmat kan ibadah. Iya siar, niatkan ibadah ya Allah. Saya niat bersiar untuk memberikan informasi kepada para calon tamu Allah. Ibadah. Maka dengan spirit itu, spirit ibadah, tiap jenjami tidak abi hoyong ibadah, presentasi semat umroh. Tiap pendak jenjami presentasi. Mbak, Bu, saya mah nepi ka tukang sayur, ka tukang naon, saya mah tukang baso. Semuanya saya mah ketemu orang, saya pasti ngomongin umroh. Saya ngantar istri ke warung, istri saya di warung gitu ya, di warung. Saya mau ngobrol jeung tukang naon sih? Kue gitulah. Mang meser ngobrol jeung si Mang. Oh, ngobrol gini-gini, Mang, asli orang mana? Orang Tasik, orang Tasik. Mang, abi kerja di travel umroh. Mang, lamun aya jamaah, abi dipasihan 2 juta. Oh, ini agung sudah. Gitu kan? Taya kartu nami abdi, nyungkeun nomor WA na. Abi di-share brosur-brosurna. Kan dia sambil jualan, dia bisa sambil sebar brosur, dia pulang ke Tasik, dia bisa sebar informasi, benar nggak? Saya mah ketemu siapapun nyebarin itu, Bapak Ibu. Karena apa? Minimal niat saya satu, ibadah, membantu para calon tamu Allah supaya jangan tertipu di travel. Gitu Bapak Ibu, ya. Niatnya itu. Yang kedua, siap dan mau belajar. Kalau Bapak Ibu rajin, pandai. Jadi Bapak Ibu pengen cepat dapat ujroh, berarti harus cepat closing. Kalau pengen cepat closing, berarti harus belajar dan siap dan mau belajar. Gak ada Bapak Ibu di sini yang tiba-tiba sekali ngomong closing terus semua, gak ada. Semua juga proses, semua juga belajar. Gitu ya. Gak setiap saya prospek sehari misalkan 10, semuanya harus closing, gak gitu juga. Tapi dari misalkan ada hukum Pareto namanya di ekonomi, namanya hukum Pareto. Dari 100 orang itu cuma 20% yang tertarik. Dari yang tertarik itu cuma 20%-nya closing. Kebayang nggak? Jadi kalau kita mau closing 2 jamaah, idealnya menurut teori itu kita harus prospek ke 100 orang. Aduh, ningan seueurnya. Sebulan saya target 2 jamaah, berarti saya harus presentasi prospek ke 100 orang sebulan. Itu secara teori. Begitu. Kalau kita pengen 100 jamaah berarti harus berapa? Kalau 20 berarti 1000, kalau 100 berarti 2000. Kalau kita tidak melakukan prospek 100 jamaah, kemungkinannya berarti 0. Karena apa? Teori mengatakan 20%. Jadi mun Bapak Ibu sabulan prospek nangan ke 10, dua orangnya baru tertarik. 20%-nya hanya 1 orang, dipastikan gagal secara teori. Ya, kumaha Allah we ari berbicara takdir mah bisa jadi ku Allah teh 10-hanana berhasil, tapi secara teori pasti gagal. Makanya kita sudah bisa menganalisis sendiri. Oh, saya pengen 4 jamaah sebulan. Ya sok mangga kumaha ieu si Arna gitu. Ya, gitu ya. Nah, yang ketiga, terus melangkah dalam bersiar terus aja Bapak Ibu siar karena ibadah niatnya. Gak usah mikirin, aduh saya belum bisa, saya belum paham, saya malu. Gak usah.
justru dengan sering kita bersiar, kita akan semakin matang. Semakin jam terbangnya semakin tinggi, presentasinya semakin enak, ngobrolnya semakin baik. Baca brosurnya semakin lancar, nyaman, orang tuh nyaman. Kalau awal-awal mah nggak apa-apa. Bapak antu hari diejah mah merenya maca brosur SMART semat begitu meren. Ari maca mah tos lancar. Maksudnya bukan baca gitu tuh. Kan brosur itu media informasi. Informasi itu perlu disampaikan. Bapak Ibu tuh harus melepah gedang, harus enakeun, harus kenapa sih di brosur itu ada nomor PPIU? Bapak Ibu jelasin, Pak, Bu, ini travel kita namanya ini nomor PPIU. Kan enak sambil baca brosur sambil tangan kita begini, ini nomor PPIU-nya. Apa itu nomor PPIU? Samnya begitu terang. Closing moal closing. Nah, aku mah cenah dagang teh. Ai PPIU teh naon duka begitu terang kayak abi naroskeun heula ka kantor. Kumaha tuh. Makanya Bapak Ibu harus bisa baca brosur. Ya, harganya, belum lagi nanti ngomongin hotel. Ini hotelnya di sini, jaraknya berapa, apa segala macam. Nah, itu harus bisa kita informasikan. Ya, jelas. Kalau Bapak Ibu tidak tahu, tanya Bapak Ibu. Gak usah malu-malu, tanya aja. Yang undang Pak Hakim tanya Pak Hakim, Pak ini jaraknya berapa hotelnya? Tulis sama Bapak Ibu, oh segini. Jadi, kalaupun gak ada di brosur, Ibu nanti jelasin, enak ke jamaah. Ini di Madinah, makanya ini jarak dari masjid segini. Woi, kan kayak yang paham. Gitunya Ibu, wah keren nih. Jaraknya segini. Oh, nanti begini. Wah, udah itu closing lah. So, gitu ya. Yang terakhir istiqomah, jangan berhenti Bapak Ibu. Kalau berhenti ya sudah selesai. Ya. Saya 9 tahun di travel, kalau saya memutuskan di 5 tahun pertama saya berhenti, ya udah selesai. Ini saya nggak di travel umroh lagi. Tapi kenapa saya tidak berhenti? Kenapa? Karena menurut saya ini yang mudah dan ujungnya besar. Dan ibadah. Sudah. Bu, Masya Allah nikmatnya luar biasa. Jamaah kita happy, kita bantu umrohnya gitu kan. Oh Masya Allah Pak hatur nuhun, abi tos dibantos umroh, tidak tertipu, travelnya tidak salah. Layanannya enak, apa segala macam. Sami-sami atur tuh kan. Iya senang oleh-olehna. Nah, kayak apa mi abi bade umroh, abi ka bapak deui, ka ibu deui tuh kan. Udah berapa tuh? Udah 3 tuh keuntungannya. Ya, layanannya kita bagus mah. Terus apa? Itu senang aya waris. Nah, Bu, si dosen itu, Bu, dia mereferensikan 12 dosen ke saya coba. Cuman tanggalnya teu aya. Mungkin belum rezeki. Satu keluarga 7 orang, yang satu lagi 5 orang. Mau saya kasih ujroh, gak mau dosen itu. Saking alhamdulillah mungkin ya terbantu sama saya, sampai dia gak mau terima Bu. Saya bilang, Bu, kan Ibu sudah jadi alumni ya. Kalau ada yang perlu dibantu, diberikan informasi umroh, nanti bisa saya bantu. Oh boleh, nanti saya rekomendasikan. Saya, Pak ini ada, Bu, nanti 1 jamaah saya ada 2 juta buat Ibu. Saya mah nggak perlu, nggak usah, sok aja buat Bapak. Udah merekomendasikan, nggak mau dikasih ujroh, coba Bu, 12 nih Bu, sok dikali 2 juta seberapa Bu? 24 jutanya, Masya Allah. Tapi tidak jadi karena tidak ada tangganya, ya berarti bukan rezeki. Gitu sajalah, sederhana. Dan dipaksa-paksa ke orang, oke dah. Atumaknya semua nih orang Bandung harus sama BBS berangkatnya, atau travel nusana karunya leres tuh. Sok Bapak Ibu ke pasar, pas seberang, pas samping-samping aya tukang ayam. Tapi rezekinya udah ada semua ya. Gitu. Tinggal bagaimana jualan kita bisa dibeli sama pembeli, itu aja. Nah ini prinsip bisnis Bapak Ibu, ini agak sedikit redaksional ya, karena Bapak Ibu kan butuh di kelas itu teori, nanti prakteknya. Jadi harus ada landasan-landasan teori yang benar, supaya nanti seperti kahutan tadi Bapak Ibu ya, tidak dikasih tahu dulu langsung preng we kahutan, sok we kahutan. Kayak singa kumaha, ayah harimau bagaimana, ada air gimana dan lain sebagainya. Makanya perlu ada teori dulu.
ya. Makanya di pelatihan-pelatihan seperti ini sifatnya memang agak teoritis, ya, gitu. Jadi kenapa sih ada produk dan jasa? Karena ada pasarnya, ya. Produk itu pasti akan berpasangan dengan pasar. Ketika ada pasar pasti ada produk. Ketika ada produk pasti karena ada pasar. Kenapa ada Smart Umroh? Karena ada pasarnya. Kalau tidak ada pasarnya, Smart Umroh tutup atau shut. Kenapa sekarang masih ada, masih berdiri? Berarti pasarnya masih ada. Berarti Bapak Ibu pasarnya ada untuk memasarkan, gitu ya. BBS pasarnya ada, umrohnya pasarnya adalah market umroh dan haji. Bagaimana cara memulai proses pemasaran? Nah, ini agak sedikit teori sekali lagi ya. Jadi di dalam teori digital marketing, Bapak Ibu, ada yang namanya funnel marketing, funneling. Funneling marketing itu adalah proses transaksi dari mulai pengenalan produk sampai dia beli. Itu ada prosesnya. Jadi nggak bisa orang tuh langsung beli. Nah, ada yang namanya funneling. Funneling itu kayak gitu. Kayak contohnya paling mudahnya di Dupan. Bapak Ibu ke Dupan, permainan yang paling inti apa di sana? Halilintar, betul. Katinggalin terus pernah banyak nulain acan berarti. Halilintar itu menjadi permainan pokok utama di Dupan. Tapi pengunjung itu tidak langsung diarahkan ke Halilintar. Diajak keliling-keliling dulu, naik korsel heula, naik ayunan heula, naik naon heula, keliling-keliling dulu. Kalau langsung tiba-tiba datang diarahkan ke Halilintar, arah rongkek, Bu. Saya nggak mau naik lagi yang lain. Nah itu, karena apa? Yang utamanya sudah. Pemasaran juga gitu, Bapak Ibu. Harus ada panelingnya. Kita tuh harus ini dulu, baru nanti beli, gitu ya. Nah ini panelingnya begini, Bapak Ibu. Ada yang namanya teori AIDA model katanya. AIDA itu apa? A-nya itu awareness. Awareness itu berarti sadar. Calon pembeli, calon jamaah itu sadar dengan brand kita. Baik dengan Smart Umroh ataupun dengan diri kita yang memasarkan Smart Umroh. Sadar dulu. Makanya Bapak Ibu ketika pulang dari sini saya sarankan langsung siar. Ya, di WA apa segala macam. Supaya apa? Ada kesadaran dari calon jamaah bahwa Ibu memasarkan umroh. Atas, jangan dulu closing, Bu. Sadar dulu aja. Mereka sadar kalau kita jualan umroh itu dulu. Ya, karena menurut teorinya juga begitu. Ya, apalagi pemula. Kalau saya sudah 9 tahun, temen TK sampai temen kuliah tahu kalau saya jualan umroh. Jadi kalau mereka mau umroh bisa ke saya karena saya sudah 9 tahun. Mereka sudah sadar gitu, ya. Yang kedua, interest. Interest itu minat. Tumbuhkan minat. Bapak Ibu sering menyapa, hanya si ibunya jadi sering nyapa. Padahal kurang rek di prospek umroh. Enggak. Iya. Teorina kieu Bapak Ibu masalahna. Ya, begitu. Tumbuhkan minatnya, kasih doa-doa umroh, kasih video-video keberangkatan umroh. Nah, jadi bagernya semenjak jadi agen BBS teh da baheula mah sana judes ka abdi teh. Tentunya di dia mau mungkin lah juga gitu. Tapi memang membawa dampak negatif positif sehingga orang berinteraksi dengan kita teh. Nah, si Mamah semenjak di agen umroh Smart BBS teh jadi resep pengajian, jadi resep ngupingkeun ayat Al-Qur'an cenah. Kan gitu meureun ya. Makanan oge meureunna jadi kurma gitu kan. Kan gitu meureunna. Ya. Nah, itu kan memunculkan minat-minat. Kemudian desire itu adalah keinginan. Setelah minat baru ingin. Oh, ningan travel saya tuh memang betul ya harus umroh. Bisa jadi Bapak Ibu walaupun muslim tapi belum dalam hatinya tuh belum ada keinginan untuk berumroh, makanya kita perlu munculkan minatnya dengan apa? Ayat-ayat umroh, doa-doa, apalah pokoknya yang berbau-bau umroh semuanya. Biar mereka teh, oh iya ya, saya teh muslim ya dan memang salah satu kewajibannya umroh. Nah, muncul keinginan. Ya, baru yang terakhir adalah action, presentasi. Baru presentasi di situ. Bapak Ibu kalau belum berani bawa calon jamaahnya ke sini kata saya juga. Di sini mah kantor yang isi banyak. Iya. Bapak Ibu cuma bisa ngajak kumpul orang, bajak aja. Siarnya nanti sama orang lain dibantu kok.
Kalau jauh di sini, Bapak Ibu yang ngajak Pak Hakim, sok Pak Hakim yang presentasinya. Pak Hakim nggak bisa, nanti dibantu sama yang lain. Jadi jangan mempersulit diri Bapak Ibu, ya, jangan persulit diri. Insya Allah kita bantu, ya. Oke, selanjutnya, nah kesadaran itu kita jualan apa, brandnya apa, gitu ya. Kemudian minat itu perusahaan, legalitas kelebihannya apa, keinginan produk, keunggulan produk, membeli. Nah ini kalau udah membeli, tinggal masalah ada uang atau tidak. Oh saya pengen umroh tapi belum ada uang, nabung. So, yuk orang ke kantor kita nabung. Cuma 100.000 pasti punya uang 100.000. Yuk orang nabung, sok canak hadiah. Daftarkan 100.000, pasihan formulir umroh. Oke, tos janten rekeningnya, ku kantor ditelepon, Bu, ini jamaahnya sudah ada rekeningnya. Oh alhamdulillah. Ajak lagi ke sini atau kita bersilaturahmi bawa tabungannya. Bu ini rekeningnya sudah jadi ya, tapi mohon maaf tidak ada ATM-nya. Kalau dikasih ATM nanti saya artosna. Ya, closing nggak? Closing jadi jamaah tabungan. Kata saya juga, Bu, closing jamaah tabungan 10 per bulan dikali setahun 120. Saya calon jamaah. Acan closing tenan naon, nabungan tahun kedua tahun nggak apa-apa. Tahun depan closing lagi 120 jamaah tabungan. Terus begitu nabung, lami-lami Bapak Ibu. Tah 120 jamaah eta angkat umrohna. Ibu tinggal menuai hasilnya. Seperti petani Bapak Ibu. Petani itu tahu kapan mulai menabur. Oh bulan ini mah bulan menabur we teras. Itu sugan aya nu nabur, nah itu can jadi beas, can jadi padi, enggak gitu. Karena musimnya musim menabur. Setelah menabur dipelihara, dikasih pupuk, air dan lain sebagainya. Baru setelah itu menuai hasilnya. Nah, kita juga sama Bapak Ibu. Jadi jangan langsung buru-buru presentasi closing, bukan seperti itu cara kerjanya. Ya, yang penting sih oke. Siap ya? Nah, tuliskan tujuan pemasarannya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu kalau bisa nanti kan punya buku ya, ditulis nanti. Oh, Pak Budi itu pengen umroh berarti butuh umroh dan uangnya ada. Oh, uangnya udah siap. Oh, berarti udah ini mah tinggal closing aja Bapak Ibu. Ya, tinggal closing. Bagaimana menguatkan kelebihan BBS? Yang tadi Bapak tanyakan. Ya, perdalam itu saja. Legalitas kita, perusahaan kita, segala macam. Ya, hanya kuatkan di situ. Kalau harganya murah, ya nggak apa-apa. Di travel lain harganya murah. Pak, kalau di sini kita garansi, Pak. Bapak pasti berangkat sesuai tanggal. Bapak kalau yang lebih murah itu bisa jadi, saya nggak tahu apakah berangkat di tanggal itu atau di reschedule. Bisa begitu. Orang kan mikir, iya murah tapi di reschedule lah, mending nu iya lah, tapi berangkat pasti. Oke? Ya. Selanjutnya, butuh umroh tapi tidak ada uangnya. Apa solusinya? Ini tabungan, ya. Tabungan. Arahkan ke tabungan. Bapak Ibu, umroh akhirnya sabaraha 30 juta. Punya nggak uangnya 30 juta? Oh, saya belum punya. Kalau 100.000 punya nggak? Punya. Udah kita nabung dulu yuk 100.000 ke rekening sendiri. Nabungnya mau bulan depan 50.000, mau apa segala macam, sok aja nggak apa-apa. Closing nggak? Closing. Ya, closing jamaah tabungan. Udah hadan ya, sebentar lagi ya Bapak Ibu. Yang ketiga, butuh uang tapi butuh produk tapi tidak ada uang. Ajak gratis. Ajak gratis karena hadiah. Bisa loh umroh gratis, gimana caranya? Kalau Bapak Ibu sudah bisa presentasi, kalau belum bisa ajak ke sini. Gitu ya. Standarnya Bapak Ibu bawa 20 jamaah gratis satu lah. Standarnya. Ya, kan kalau 2 juta kali 20 berapa? 40 juta. Biaya umroh anggap 30 juta tuh, masih ada selisih. Jadi kalau ada yang mau umroh dengan gratis, 20 aja, 20 jamaah. Bapak Ibu masih kebagian ujroh berapa? 10 juta. Atas deh. Ya, gitu ya. Ya, yang terakhir, kalau dia nggak butuh produknya, dia juga nggak ada uang. Ya ini tadi ya.
minta aja nomor WA-nya, titip brosur, ajak ke pertemuan manasik atau ajak ke pertemuan hari Sabtu. Ya. Jadi kita ngobrol dengan orang itu harus closing. Mau itu dapat nomor handphone, mau itu dapat nomor apa? WA-nya. Pokoknya harus ada interaksi. Ya, gitu. Oke, Bapak Ibu, sepertinya sudah sholat, sudah waktu. Ini tinggal satu lagi materinya. Ini temperatur market. Temperatur market itu di dalam teori marketing ada 3. Ada cold, ada warm, ada hot. Jadi kalau kita ketemu dengan calon pembeli, calon konsumen, kita tentukan dulu warnanya atau tandai di WA kita. Kalau WA bisnis kan bisa ditandain ya. Kita prospek, oh dia mah belum tahu tentang umroh apa segala macam, berarti kita tandain biru. Berarti kita tadi promosiin untuk menambahkan minat dulu. Kasih doa-doa, kasih apa segala macam. Kalau dia sudah tahu umroh tapi dia belum punya uang, kasih kuning. Tapi sudah pengen umrohnya, kasih kuning. Berarti kasih apa? Ada tabungan, ada gratis dan lain sebagainya. Oh, kalau yang hot mah ini hot nih. Hot itu dia sudah punya uang dan pengen umroh, itu hot banget. Itu harus dikejar Bapak Ibu. Terus follow up, kejar terus. Kalau dia cari travel yang lain, kita kejar dengan kelebihan-kelebihan produk kita apa. Kalau hot, kalau merah, jangan dibiarin nanti ke bawah sama orang lain. Ya, jadi perlu di follow up, tandain warna-warnanya. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, silahkan. Barangkali ada yang kurang jelas ingin ditanyakan, mangga silahkan. Tidak ada. Sudah pada pinter ya? Oh, alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya tutup dulu pertemuan untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan gitu ya, kegiatan ini mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bubar, Bun, kita foto dulu Bun ya. Boleh? Di sini aja. Baik, terima kasih Pak Akif, ilmu yang bermanfaat ya untuk di lapangan. Cuman biasanya kalau ini umur saya ya, tapi ini dari saya. Ada ini barang pokok. Suka tadi lupa gitu, babari poho, makanya pentingnya harus hadir ya. Coba deh yang tadi dijelaskan sama Pak Apit, ada pasti nempel. Sekarang keluar aja dari sini, besok lupa ya, tapi kembali kepada niat. Ketika kita niat, insya Allah ya, kita di usia ini mah kayak TK, terus aja belajar lagi gitu ya. Nah itu jangan ada jenuh. Kadang-kadang 2-3 kali datang ke sini belum dapat jamaah, akhirnya males gitu. Karena apa? Karena malu, belum ada aja. Nah itu yang membuat kadang-kadang semangat kita jadi lemah. Tapi dengan kehadiran ke sini, justru kita akan menjadi saling memotivasi, saling menyemangati. Itu sebetulnya kuncinya, jangan malu gitu ya. Nah itu, alhamdulillah ya, waktunya mungkin kita sudah ini harus zuhur. Nanti boleh bincang-bincang sambil ini di bawah sambil ngobrol santai ya. Sementara mungkin kita tutup dulu acara pertemuan ini dengan doa dari Pak Haji Ian. Leader kita nih senior ya, umurnya sudah boleh dikatakan ABG ya. Tapi semangatnya patut kita contoh ya. Tiap satu nggak pernah absen, tiap acara nggak pernah absen. Mangga Pak Ian, waktunya untuk doa. Cepat gitu. Mangga Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senantiasa kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala agar
cita-cita atau harapan dan permohonan kita dijabah dan dikabul. Mari kita menghadirkan hati dalam keadaan bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa sabiina wa maulana Muhammadin wa salim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitini wa afiatan bil jasadi wa jihadatan bil ilmi wa barakatan firizki wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habib alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wa lafainal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatul umul Quran al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ijabah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh rangkaian acara telah selesai. Mari kita tutup dengan ucapan kita foto bersama dulu. Mangga yuk kita di depan. Bu Siti mau bermain. Yuk, ibu ke depan bawa. Yuk.